Di masa Orde Baru, para Taipan selalu berusaha bermesraan dengan militer dan elit pemerintahan demi melindungi kepentingan dan memastikan kelancaran bisnis. Hal ini pula yang dilakukan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Kuo Shoufeng alias Tommy Winata. Kedekatan Tommy dengan petinggi tentara bukan sebuah rahasia. Sederet jenderal ternama diketahui memiliki relasi dengan Tommy. Berbisnis dengan tentara adalah modal awal Tommy menapaki karir hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu konglomerat Indonesia yang dijuluki Raja Properti. Gurita bisnis yang menggeliat hingga persekutuan Tommy dengan elit politik meneguhkan pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia. Namun, kiprahnya sebagai pengusaha kelas atas tak lepas dari tudingan keterlibatannya dalam beberapa kasus, skandal, hingga bisnis gelap. Kedekatan Tommy Winata dengan tentara sudah dimulai saat remaja. Pada 1970-an, Tommy mulai akrab dengan kalangan militer sejak dipercaya membangun kantor Koramil di Singkawang, Kalimantan Barat. Sejak saat itu, Tommy mulai banyak mengerjakan proyek militer dari membangun barak, sekolah tentara, hingga memasok kebutuhan tentara di berbagai daerah. Hal ini pula yang kemudian membuat Tommy akrab dengan banyak perwira tinggi TNI, seperti Jenderal Edi Sudrajat hingga Jenderal TB Silalahi. Edi Sudrajat merupakan tokoh militer yang pernah menjabat sebagai KSAD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan. Sementara TB Silalahi merupakan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di masa Orde Baru dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era SBY. Persekutuan Tommy dengan angkatan bersenjata berlanjut saat dirinya diminta membantu Bank Propelat milik ABRI yang berada di ambang kebangkrutan. Bank Propelat sendiri awalnya dimiliki oleh Yayasan Siliwangi. Sayangnya, bank ini mengalami kesulitan finansial dan terancam ditutup pada 1986. Tommy Winata dan rekannya, Sugianto Kusuma alias Aguan, kemudian mengakuisisi bank ini dan mendapatkan 60% saham. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh yayasan milik ABRI bernama Yayasan Kartika Eka Paksi. Bank Propelat kemudian berganti nama menjadi Bank Artagraha pada 1989. Tidak hanya memiliki Bank Artagraha, Tommy kemudian juga membeli dua bank lain, yaitu Bank Arta Prima pada 1997 dan Bank Interpasifik pada 2003. Bank-bank ini kemudian dimerger menjadi Bank Artagraha Internasional. Selepas berkutat dengan bisnis perbankan, Tommy mulai melebarkan sayap bisnisnya di sektor properti. Pada 1990-an, Tommy yang berkongsi dengan yayasan militer mulai mengambil alih pengolahan Hotel Borobudur, membangun kawasan hiburan di Kepulauan Seribu dan Bali, hingga membangun megaproyek kawasan SCBD di Jakarta. Meski sukses membangun gedung pencakar langit di Jakarta, proyek-proyek Tommy juga beberapa kali mendapat perlawanan dari masyarakat. Pada 2012, PT Tirta Wahana Bali Internasional, anak usaha Artagraha, merencanakan proyek reklamasi dan pembangunan fasilitas mewah di kawasan Teluk Benoa senilai 30 triliun. Proyek fantastis ini ditolak oleh masyarakat Bali karena dianggap bisa merusak lingkungan. Protes dan perang urat syaraf antara masyarakat dan pemerintah yang berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya membuat proyek ini mandek sampai sekarang. Konflik hampir serupa terjadi di Pulau Rempang pada 2023. Bentrok antara aparat dan masyarakat terjadi saat pemerintah berencana memuluskan proyek strategis nasional pembangunan pabrik kaca kerjasama antara pemerintah dengan Singgi Group, perusahaan asal Tiongkok, dengan nilai investasi triliunan rupiah. Proyek ini mendapat penolakan dari warga setempat karena akan menggusur kampung-kampung mereka. Hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut dimiliki oleh PT Makmur Elok Graha, anak usaha Artagraha Group milik Tommy Winata sejak 2004. Awalnya, perusahaan Tommy ini diberi wewenang untuk mengelola Pulau Rempang sebagai kawasan pariwisata terpadu. Namun, rencananya terkendala akibat adanya indikasi korupsi pada 2007. Tommy sempat diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dan menjadikan proyek ini terkatung-katung selama 16 tahun. Perusahaan Tommy juga pernah terlibat dalam mega proyek pembangunan jembatan Selat Sunda yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Proyek besar yang mulai digarap serius di pemerintahan SBY ini kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi. Di masa krisis ekonomi hingga keruntuhan Orde Baru, bisnis Tommy tetap melaju dengan pesat hingga merambah ke sektor industri ekstraktif. Perusahaan milik Tommy pernah berencana berinvestasi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan marmer di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2003. Selain itu, Tommy juga pernah mendirikan perusahaan timah bernama PT Refinet Bangkatin atau PT RBT melalui Artagraha Network. Perusahaan ini menambang timah di Kepulauan Bangka Belitung sejak 2007 dan pernah menjadi salah satu produsen timah terbesar di Indonesia. Namun, pada 2016, Tommy memutuskan untuk menghentikan bisnis timahnya demi menjaga dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Selepas itu, PT RBT dikelola oleh pihak lain dan kini bermasalah dalam dugaan kasus korupsi. Harvey Moise,
salah satu pemegang saham PT RBT, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Komitmen Tommy dalam gerakan sosial dan pelestarian lingkungan dilakukan lewat Artagraha Peduli. Yayasan ini mengelola kawasan konservasi harimau Sumatera di Lampung dan menggandeng Cristiano Ronaldo dalam pelestarian mangrove di Bali pada 2013. Meski saat ini tak lagi berkongsi dengan yayasan militer, Tommy tetap menjalin hubungan dekat dengan para petinggi TNI. Beberapa di antaranya pernah menduduki jabatan penting di perusahaannya, seperti Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang pernah menjadi komisaris utama Bank Artagraha dan Letjen TNI Gigi Syahnakri yang menjabat sebagai komisaris utama Bank Artagraha Internasional. Kedekatan Tommy juga terjalin dengan Hendro Priyono, Kepala BIN periode 2001-2004. Artagraha milik Tommy pernah menjadi agen tunggal pemegang merek Kia, PT Kia Mobil Indonesia. Hendro Priyono menjabat sebagai presiden komisaris, sementara anaknya, Roni Hendro Priyono, menjabat sebagai direktur perusahaan. Saat ini, Artagraha Network atau Artagraha Group menjadi salah satu konglomerasi besar di Indonesia yang membawahi sekitar 40 anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, keuangan, perhotelan, pertambangan, media, telekomunikasi, dan lain-lain. Luasnya jejaring bisnis Tommy menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia ke-38 versi Forbes 2006 dan orang terkaya ke-50 versi Globe Asia pada 2018 dengan kekayaan sekitar 12 hingga 14 triliun. Anak-anak Tommy juga diketahui meneruskan jejak sang ayah sebagai seorang pebisnis. Aditya Prakarsawinata berkecimpung dalam mega proyek gas Masela di Maluku. Andi Baratawinata menjabat komisaris di PT Electronic City Indonesia. Ada juga Panji Winata yang terafiliasi dengan PT Arta Metal Sinergi, anak usaha Artagraha Network. Perusahaan ini berencana berinvestasi di industri baja dan telah membangun pabrik bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan. Pada 2024, Panji Winata bersama Haji Isam bertemu dengan pedangdut Siti Rahmawati yang merupakan bakal calon wakil Bupati Polman, Sulawesi Barat. Mereka disebut membahas rencana investasi di wilayah tersebut. Kiprahnya sebagai konglomerat menjadikannya dekat dengan elit politik dan para jenderal. Namun, di sisi lain, Tommy juga pernah diterpa isu dan disebut menjadi dalang dari beberapa peristiwa kekerasan. Pada 2009, PT Kurnia Tama Sejahtera, anak usaha Artagraha, dituduh melanggar hak masyarakat adat Papua lewat pembalakan liar di hutan Papua, namun tidak memberi ganti rugi yang cukup. Perusahaan pembalakan kayu milik Tommy lainnya adalah PT Papua Satya Kencana yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan area seluas 195.000 hektar. Kerajaan bisnis Tommy kerap kali ditimpa rumor yang tak sedap. Pada akhir 1990-an, Tommy dan sejumlah pengusaha lain disebut berperan besar dalam bisnis haram seperti perjudian, prostitusi, dan barang terlarang di kawasan Kepulauan Seribu. Semua tuduhan tersebut dibantah dan tidak terbukti. Tommy bahkan berjanji akan menembak kepalanya sendiri di hadapan anggota DPR jika memang terbukti mengendalikan bisnis haram. Pada 2003, Tommy diberitakan oleh majalah Tempo berada di balik kebakaran pasar Tanah Abang. Laporan Tempo ini menimbulkan kontroversi dan memantik serbuan dan penganiayaan wartawan Tempo oleh ratusan massa. Kasus ini kemudian dibawa Tommy ke meja hijau atas pencemaran nama baik. Gugatan ini dimenangkan oleh Tommy dan Tempo diwajibkan membayar denda 500 juta. Kejayaan imperium bisnis Tommy membuatnya mesra dengan elit pemerintahan termasuk presiden. Kedekatannya dengan Megawati misalnya terekam saat yayasannya menjadi sponsor program pasar murah dan pembagian sembako dalam rangka peringatan Hari Ibu pada 2014. Tommy sendiri pernah disebut memiliki hubungan khusus dengan keluarga SBY oleh beberapa media asing, termasuk The Age, media asal Australia. SBY disebut menerima gelontoran dana dari Tommy lewat perantara TB Silalahi. Pihak istana membantah keras tudingan ini dan menganggap berita itu sebagai sampah. Semua pihak yang disebut juga melayangkan protes dan bantahan. Sementara The Age bersikukuh bahwa laporan mereka berasal dari dokumen yang kredibel. Kedekatan Tommy dengan pemerintahan Jokowi juga terlihat jelas. Dari dihidupkannya kembali proyek Rempang, kunjungan Jokowi di perusahaan perikanan milik Tommy di Maluku, hingga dukungan Tommy untuk Jokowi di periode kedua.